Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang kasus mahasiswi korban pelecehan seksual yang justru dilaporkan balik menggunakan UU ITE. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan korban dan penggunaan UU ITE di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ihtisam Hasan. Saya dari kelas PKOA, mata kuliah literasi digital. Selanjutnya untuk slide kedua, ada latar belakang. Nah, jadi di latar belakang ini kasus ini terjadi di Pagar Alam, Sumatera Selatan, melibatkan seorang mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual. Korban membagikan pengalamannya melalui media sosial. Unggahan menjadi viral dan menarik perhatian publik. Pihak terlapor merasa dirugikan atas unggahan tersebut. Lalu korban justru dilaporkan balik menggunakan UU ITE, kasus mahasiswi dan UU ITE. Nah, jadi untuk kasus ini itu berada di Pagar Alam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dengan seorang mahasiswi yang mengaku mengalami pelecehan seksual dan mengunggah videonya atau mengunggah ceritanya melalui media sosial, dan akhirnya viral dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Namun pihak yang dilaporkan atau yang merasa dirugikan itu melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik, menggunakan Undang-Undang ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik tadi. Untuk slide selanjutnya ada kronologi kasus. Yang pertama, ada mahasiswa diduga mengalami pelecehan seksual. Yang kedua, ada korban mengunggah cerita di media sosial. Lalu ada yang ketiga, pihak terlapor merasa dirugikan. Yang keempat, ada korban dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Lalu korban menjadi tersangka UU ITE. Selanjutnya yang keenam, ada kasus mendapatkan sorotan masyarakat dan media. Ya, awalnya ini mahasiswa tersebut diduga mengalami pelecehan seksual. Setelah kejadian itu, korban mengunggah cerita pengalamannya di media sosial dan sebagai bentuk keberanian untuk berbicara. Namun unggahan tersebut dianggap merugikan pihak terlapor, sehingga korban dilaporkan atas nama dugaan pencemaran nama baik. Lalu kasus ini kemudian berkembang hingga korban sempat menjadi tersangka UU ITE karena banyak mendapat sorotan media dan masyarakat. Kasus ini akhirnya menjadi perhatian nasional. Dan untuk selanjutnya ada pasal UU ITE yang digunakan. Itu pada kasus ini pasal yang digunakan adalah pasal 27A Undang-Undang ITE mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini memuat ancaman pidana bagi siapa saja yang sengaja menyebarkan informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pasal inilah yang digunakan untuk melaporkan balik korban pelecehan dalam kasus ini. Untuk selanjutnya, yang kelima, ada permasalahan dalam kasus. Yang pertama, ada proses hukum korban diproses hukum, kriminalisasi korban. Yang ketiga, ada pasal karet UU ITE. Yang keempat, ada ketakutan melapor. Yang kelima, ada efek jera. Ya, jadi ada beberapa masalah penting dalam kasus ini. Yang pertama, korban justru diproses hukum padahal seharusnya korban mendapat perlindungan. Yang kedua, muncul anggapan adanya kriminalisasi korban karena korban yang berbicara malah menjadi tersangka. Yang ketiga, masyarakat menilai beberapa pasal dalam UU ITE sering disebut sebagai pasal karet karena penafsirannya dianggap terlalu luas. Nah, selanjutnya ada kasus seperti ini juga menimbulkan ketakutan
bagi korban lain untuk melapor karena takut diproses hukum. Ya, selanjutnya ada penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus yang pertama ada polisi gelar perkara ulang, evaluasi status korban, kasus dihentikan SP3 dan tersangka dicabut. Ya, setelah mendapatkan perhatian dari publik yang besar, polisi kemudian melakukan gelar perkara ulang atau peninjauan kembali terhadap kasus ini. Status tersangka korban kemudian dievaluasi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kasus akhirnya dihentikan melalui SP3 atau surat pemerintah penghentian penyelidikan, yang artinya proses hukum terhadap korban tidak dilanjut lagi. Untuk selanjutnya slide yang ketujuh. Slide ketujuh ini adalah dampak kasus. Kasus ini memberikan dampak yang signifikan baik secara positif maupun negatif terhadap masyarakat dan sistem hukum di Indonesia. Berikut adalah analisis dampak dari kedua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu ada dampak positif. Yang pertama, meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Yang kedua, mendorong evaluasi dan peninjauan ulang penggunaan UU ITE agar tidak menjerat korban. Yang kedua, yang selanjutnya ada dampak negatifnya. Ya, tadi ada dampak positifnya, lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, tekanan psikologis yang berat dialami oleh korban selama proses hukum berlangsung. Yang kedua, menimbulkan ketakutan bagi korban lain untuk melapor atau menceritakan pengalaman mereka. Ya, jadi untuk dampak positifnya melalui media sosial itu publik itu sadar akankah perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan mendorong evaluasi untuk menggunakan UU ITE agar tidak menjerat korban. Adapun dampak negatifnya, ya jadi psikologisnya korban itu bisa mengalami penurunan selama proses hukum karena dibayang-bayangi rasa takut apakah dia bersalah ataukah dia benar. Nah, untuk selanjutnya menimbulkan ketakutan bagi korban lain. Seumpama di tempat lain ada kronologi yang sama. Lalu korban menjadi melihat berita ini menjadi takut untuk melaporkan. Jadi tindak seksual pidana kayak gini nanti akan terus berlanjut dan tidak akan ada efek jera. Nah, untuk selanjutnya ada pelajari dari kasus, yaitu pertama ada perlindungan korban, yang kedua hati-hati undang-undang ITE, yang ketiga ada pendampingan hukum, yang keempat ada kebebasan pendapat. Ya, yang pertama ini ada perlindungan korban. Perlindungan korban terhadap korban diprioritaskan utama itu, ya itu wajib karena korban itu namanya korban itu harus diutamakan dan harus dilindungi agar tidak terjadi kesalahan seperti itu. Ini masalah ini, kasus ini. Jadi untuk harusnya menjadi korban bisa jadi untuk menjadi tersangka itu sangat tidak baik. Yang kedua ada undang-undang ITE tadi, pendampingan hukum dan kebebasan pendapat. Ya, selanjutnya ada yang slide ke-9, ada kesimpulan. Jadi pada materi ini kesimpulannya yaitu kasus ini menunjukkan kontroversi penggunaan UU ITE terhadap korban pelecehan seksual. Yang kedua, korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru semakin dijerat pasal pencemaran nama baik. Yang ketiga, ada kasus akhirnya dihentikan melalui SP3 setelah evaluasi dan gelar perkara ulang. Lalu, yang keempat, ada pelajaran penting. Pelajaran pentingnya yaitu perlindungan korban harus diprioritaskan dan penggunaan hukum digital perlu lebih bijaksana lagi. Selanjutnya ini jadi kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan undang-undang ITE itu masih menimbulkan kontroversi, terutama ketika diterapkan kepada korban pelecehan seksual. Korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan malah dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik atau yang lainnya. Namun setelah dilakukan gelar perkara dari masalah ini tadi, dari pihak kepolisian
akhirnya menghentikan melalui SP3 tadi. Dan dari kasus ini kita bisa belajar bahwa perlindungan korban harus diutamakan dan penggunaan hukum digital yang dilakukan secara bijaksana agar tidak melakukan kerugian, agar tidak memberikan kerugian atau dampak pada orang lain seperti dampak psikologis ataupun dampak yang lainnya. Yang selanjutnya ada sumber ini saya dapatkan dari detiknews.com, pemberitaan dan liputan kasus mahasiswa korban pelecehan yang dilaporkan balik dengan UU ITE. Dan yang kedua ada UU ITE, BPKRI, referensi peraturan perundang-undangan terkait undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.